Putri Amelia Putri dengan NIM 2306062019 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan status mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Agnes Fitriani dengan NIM 230606501045 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Status saya mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Aditya Dikumpulkan dengan NIM 23060600100017. Saya dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, status mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Usneni dengan NIM 230606500025 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan status sebagai mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Adinda Dwi Putri Julianti dengan NIM 230606000021. Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, status saya sebagai mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Hendrika Sofia Picasso dengan NIM 2306501048 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Status saya adalah mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Sundari dengan NIM 230606501040 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, status sebagai mahasiswa. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengelola informasi yang berkaitan dengan kegiatan manajerial dalam suatu organisasi. Sedangkan pengertian sistem informasi manajemen menurut berbagai sumber dapat didefinisikan sebagai kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang menginformasikan data menjadi informasi yang berguna bagi manajemen menurut Butner dan Hapgood. Sistem yang menyediakan informasi untuk membantu manajer dalam perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan menurut L. James Avery. Kerangka kerja teknologi yang mengoptimalkan proses bisnis dan memastikan efisiensi di semua tingkat organisasi. Komponen-komponen sistem informasi manajemen atau SIM meliputi 1. Perangkat keras atau hardware adalah alat fisik seperti komputer, server, dan perangkat jaringan. Yang kedua, perangkat lunak atau software adalah program aplikasi yang digunakan untuk mengelola data dan mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, data adalah informasi yang dikumpulkan, disimpan, dan diolah untuk mendukung operasi dan manajemen. Yang keempat, prosedur adalah langkah-langkah dan kebijakan yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyebarkan informasi. Yang kelima, manusia atau people adalah pengguna yang berinteraksi dengan sistem, termasuk manajer, staf, dan pemangku kepentingan. Yang keenam, jaringan adalah infrastruktur yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antara sistem dan pengguna. Yang ketujuh, lingkungan adalah faktor eksternal yang mempengaruhi operasi sistem seperti regulasi dan pasar. Kombinasi semua komponen ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan efisiensi operasional. Peran sistem informasi manajemen yaitu membantu manajemen dalam pengambilan keputusan dan menjalankan operasional perusahaan. Sistem informasi manajemen mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menganalisis informasi untuk disebarkan dengan tujuan yang lebih spesifik. Kemudian manfaat dari sistem informasi manajemen yaitu yang pertama, meningkatkan akurasi data, mempermudah koordinasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekankan biaya operasional, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan
informasi hasil keputusan manajemen, memberikan layanan pelanggan. Jenis-jenis sistem informasi manajemen. 1. Sistem pemrosesan transaksi atau TPS, yaitu menangani transaksi harian seperti penjualan, pembelian, dan pembayaran. Contohnya adalah sistem kasir di komunitas. Kedua, sistem informasi manajemen atau MIS, yaitu menyediakan laporan dan informasi ringkasan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Misalnya, sistem yang digunakan oleh produsen untuk memantau produksi dan menganalisis tren penjualan. Ketiga, sistem pendukung keputusan atau DFS, yaitu membantu manajer membuat keputusan semi terstruktur dan tidak terstruktur dengan menyediakan data, model, dan alat analitis. Contohnya adalah sistem yang digunakan oleh perusahaan asuransi untuk menilai risiko dan menetapkan tarif. Keempat, sistem informasi eksekutif atau EIS, yaitu menyediakan informasi ringkasan dan kinerja tingkat tinggi untuk membantu eksekutif dalam pengambilan keputusan strategis. Misalnya, sistem yang digunakan oleh CEO untuk memantau kinerja keseluruhan perusahaan. Kelima, sistem pakar atau EIS, yaitu menggunakan kecerdasan buatan untuk meniru pengetahuan dan keahlian manusia dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Contohnya adalah sistem yang digunakan untuk diagnosa medis. Keenam, sistem otomasi kantor atau OAS, yaitu mengotomatiskan tugas-tugas kantor seperti pemrosesan kata, manajemen email, dan penjadwalan. Contohnya adalah perangkat lunak, pengolah kata, dan kalender elektronik. Berikut saya akan menjelaskan contoh sistem informasi manajemen yang umum digunakan dalam berbagai bidang. Yang pertama, ada sistem informasi manajemen keuangan, digunakan untuk mengelola informasi keuangan termasuk pencatatan, transaksi, pengkajian, dan laporan keuangan. Kedua, sistem informasi manajemen sumber daya manusia, mengelola data karyawan seperti riwayat kerja, absensi, dan kinerja. 3. Sistem informasi manajemen produksi, memudahkan pengelolaan informasi terkait produksi termasuk jadwal produksi dan inventaris bahan baku. Keempat, sistem informasi manajemen persediaan, mengelola informasi tentang stok barang, permintaan, dan pengiriman. Dan 5. Sistem informasi manajemen pemasaran, mengelola data terkait pemasaran termasuk analisis pasar dan strategi promosi. Implementasi sistem informasi manajemen adalah proses penerapan suatu sistem informasi yang telah dirancang ke dalam suatu organisasi atau perusahaan. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pengembangan, hingga pemanfaatan sistem tersebut secara efektif untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan meningkatkan daya saing perusahaan di pasar yang semakin lama adalah tahap perencanaan. Tahap ini merupakan fondasi yang sangat penting untuk keberhasilan proyek implementasi. Yang kedua adalah tahap pengembangan. Tahap ini merupakan tahap di mana rancangan sistem yang telah dibuat diwujudkan menjadi sebuah sistem yang nyata. Yang ketiga adalah tahap pengujian. Tahap ini sangat krusial karena bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang telah dibangun berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Tahap yang terakhir adalah tahap pemeliharaan. Setelah sistem informasi berhasil dikembangkan, diuji, dan diimplementasikan, selanjutnya tahap pemeliharaan. Tahap ini sama pentingnya dengan tahap-tahap sebelumnya, karena memastikan sistem tetap berfungsi optimal, aman, dan relevan dengan kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Keamanan dan privasi data sistem informasi manajemen. Keamanan dan privasi data sistem informasi manajemen adalah serangkaian dan langkah-langkah yang dilakukan untuk melindungi informasi penting dari akses, penggunaan, pengungkapan, pengubahan, atau penghancuran yang tidak sah. Ini mencakup segala upaya untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dalam sistem informasi.
Kenapa sih keamanan dan privasi data itu sangat penting? Berikut beberapa alasan mengapa keamanan dan privasi data sangat penting. Yang pertama yaitu perlindungan aset perusahaan. Data adalah aset berharga bagi perusahaan. Jika data bocor, informasi penting seperti strategi bisnis atau informasi pelanggan bisa jatuh ke tangan kompetitor. Ini bisa mengakibatkan kerugian besar dan hilangnya keunggulan kompetitif. Yang kedua, terdapat kepatuhan regulasi. Banyak negara memiliki peraturan yang ketat tentang perlindungan data. Jika perusahaan melanggar peraturan ini, mereka bisa dikenai denda yang sangat besar dan merusak reputasi. Yang ketiga yaitu perlindungan reputasi. Kebocoran data bisa merusak kepercayaan pelanggan. Jika pelanggan merasa data mereka tidak aman, mereka akan mencari layanan dari perusahaan lain. Yang keempat yaitu mencegah kerugian finansial. Kebocoran data bisa menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar, seperti biaya untuk memperbaiki sistem, pemberitahuan pelanggan, dan litigasi. Selain itu, perusahaan juga bisa kehilangan pelanggan dan pendapatan. Intinya, keamanan dan privasi data sangat penting untuk melindungi bisnis, menjaga kepercayaan pelanggan, dan mematuhi hukum. Berikutnya yaitu tantangan sistem informasi manajemen yang seringkali dihadapi. Yang pertama adalah biaya implementasi yang tinggi. Penggunaan sistem informasi manajemen memerlukan investasi awal yang signifikan, termasuk biaya perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan karyawan. Yang kedua, kesulitan dalam integrasi dengan sistem yang ada. Mengintegrasikan sistem informasi manajemen baru dengan sistem yang sudah ada di organisasi seringkali menjadi tantangan. Hal ini dapat menyebabkan gangguan operasional dan memerlukan waktu serta sumber daya tambahan untuk menyelesaikan. Ketiga, representasi dari karyawan. Perubahan dalam cara kerja seringkali dihadapi dengan representasi dari karyawan. Keempat, kebutuhan dan dukungan manajemen. Keberhasilan implementasi sistem informasi manajemen sangat bergantung pada dukungan dan komitmen dari manajemen penunjang. Yang kelima, ada keamanan data. Dengan meningkatkan penggunaan teknologi informasi, masalah keamanan data menjadi semakin penting. Yang keenam adalah perubahan budaya organisasi. Implementasi sistem informasi manajemen dapat menimbulkan perubahan dalam budaya organisasi, termasuk cara komunikasi dan kolaborasi antar departemen. Mengatasi tantangan ini memerlukan perencanaan yang matang, pelatihan yang tepat untuk karyawan, serta dukungan yang kuat dari manajemen untuk memastikan bahwa sistem informasi manajemen dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi organisasi. Sebagai kesimpulan, sistem informasi manajemen atau SIM adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem informasi manajemen mampu meningkatkan akurasi data, mengotomatiskan berbagai proses bisnis, serta komunikasi antar bagian menjadi lebih lancar. Selain itu, keamanan dan privasi data menjadi faktor penentu yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sistem informasi manajemen untuk mencegah terjadinya kebocoran informasi yang dapat merugikan organisasi.